Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Najia, perwakilan dari kelompok 3 TBM Afiditi. Di sini kami akan melakukan tindakan trauma muskuloskeletal. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada spalak, kemudian ada padding dan juga kasa gulung. Pengertian trauma muskuloskeletal. Trauma merupakan suatu cedera yang dapat mencederai fisik dan psikis. Trauma jaringan lunak muskuloskeletal dapat berupa vulnus, luka, memar, kontusio, perdarahan, regangan atau robekan parsial, sprain, putus atau robekan, ruptur atau avulsi, gangguan pada pembuluh darah, dan gangguan pada saraf. Adapun tujuan pemasangan spalak pada penderita trauma muskuloskeletal yang pertama, untuk imobilisasi bagian tubuh penderita yang mengalami trauma. Yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut. Yang keempat, untuk transportasi. Dalam hal ini, proses pemindahan penderita ataupun perujukan penderita ke rumah sakit maupun tempat layanan kesehatan lainnya. Kemudian, untuk prinsip dari pemasangan spalak antara lain, yang pertama, pemasangan spalak harus melewati 2 sendi. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang akan dipasangi spalak terlebih dahulu diposisikan pada posisi anatomis. Yang ketiga, bagian tonjolan ataupun tonjolan tulang pada daerah pemasangan spalak harus diberikan bantalan ataupun padding. Yang keempat, pada saat proses pengikatan spalak, maka tidak boleh dilakukan terlalu erat ataupun terlalu longgar. Untuk langkah selanjutnya, sebelum melakukan pemasangan spalak, di sini kita harus memperhatikan yang pertama primary survey, di mana kita akan melakukan pengecekan ATLS untuk menilai keadaan pasien atau tingkat keparahannya. Yang kedua ada secondary survey, di mana kita harus memeriksa head to toe. Selanjutnya pemasangan, kita tangan dominan memegang tumit pasien, kemudian tangan yang lain memegang punggung kaki pasien untuk mengembalikan posisi anatomi eksternal rotasi. Baik, selanjutnya kita melakukan pemasangan spalak pada 3 posisi. Yang pertama yaitu di posisi posterior, kemudian berikutnya di posisi medial, dan yang terakhir pada posisi lateral. Selanjutnya angkat kaki dalam posisi 30 derajat di atas jantung, kemudian berikan bantalan padding pada daerah tonjolan tulang. Berikutnya kita akan melakukan pembidayaan pada dislokasi. Yang pertama yaitu melakukan penlilitan pada pergelangan kaki sebanyak 2 kali. Kemudian melakukan pelilitan pada bagian bawah sebanyak 2 kali lilit. Selanjutnya melakukan pelilitan ke atas.
Pelilitan dilakukan hingga pada femur pasien. Kemudian diikat. Selanjutnya, cek neurovaskular distal. Jika neurovaskular distal tidak teraba, maka ikatan garis kepala perlu dibuka kembali untuk mencegah terjadinya kompartemen sindrom atau pembuluh darah terlilit sehingga aliran darah tidak lancar. Di sini neurovaskular distal sudah teraba, maka ikatan garis kepala tidak perlu dibuka kembali.